Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita semua sudah siap untuk merayakan Natal nih rupanya karena bulan Desember sudah di depan mata ini Pak Max. Ya, ini Gimana? tanggal 2 dan ini saat untuk semua bisa mulai lihat gambar, dengar Hmm. musik, nonton videos. Ini saat untuk lagi nonton film Yesus, untuk bisa lagi mulai mikir tentang kehadiran Juru selamat. Yesus, Juru Selamat kita kepada dunia ini. Dan saya rasa gallery, dan dari dunia saya, gallery berarti ada museum. Di Oh, museum zaman dulu, kami akan keliling, masuk, dan ada gambar, ada lukisan, ada sculpture, dan lewat karya yang kreatif itu akan mulai mikir dengan cara yang sangat beda daripada hanya tulisan. betul. Ya, satu hal yang saya sangat sayangkan Pak Max. Kadang orang-orang dunia itu lebih semangat merayakan Natal dibandingkan kita. Ya. Terlalu komersial. Banyak sekarang Natal sudah diracuni dengan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak bukan bukan semangat Natal ya, seperti wah macam-macam Well, kalau Sinterklas. saya lihat sekarang gallery, bukan gallery museum tapi mall, Ah, dan galeri Natal itu pohon dengan Santa Claus, itu segala hal-hal yang seperti tadi mengkomersialisasikan ya. Natal tanpa mengagamawikan Natal, dan itu sering terpisah daripada semua arti aslinya. Dan galeri Natal sejenis mall sangat beda daripada Ya. jenis museum. Tapi sekarang kami melihat seperti apa galeri Natal di Nah, dunia itu yang digital. betul Pak Max. Itu yang saya sangat bersemangat hari ini karena kita harus lebih bersemangat dibandingkan orang dunia yang merayakan Natal. Kita kembalikan makna Natal yang sesungguhnya, yaitu kembali kepada Kristus yang menjadi pusat Natal. Bukan Sinterklas, tetapi Kristus yang menjadi pusat dari Natal. Ini hari ini kita akan mulai dari mana nih Pak? Kan galeri kan Um, banyak sekali nih. ya, well, daripada satu harapan dan prinsip, dunia digital, berapa banyak karya dan hal yang ada di situ, ada sesuatu yang bisa dibagi, bisa dilihat bersama, bisa mengkayakan Natal saya. Di gereja pasti sudah ada program. Sekolah minggu kemungkinan punya kurikulum dan Ya. aktivitas. Tapi semua yang hari ini akan lihat bersama, ada bahan yang sudah bisa dipakai. Kalau ada cerita Natal, tambah video. Kalau ada renungan Natal, tambah daripada firman sampai lagu, dan akan lihat bersama berapa jenis tak hanya karya tetapi jenis bahan. Dan saya rasa ini sesuatu yang akan sangat nolong. Nah, akan mulai dengan digital classic atau classic digital, dan akan dari situ ke AI. Kami akan lihat sudah ada bahan banyaknya. Tambah AI, berapa hebat hasilnya. Oke? Okay? Ya, ya. Ini So, agenda kita hari ini ya Pak Max ya. ya, hari ini akan ada 5 showcases, akan mulai dengan non-AI yang classical digital. Setelah itu akan lihat paket-paket Natal, dan kalau dimultiplikasikan bisa jadi berapa jenis bahan lain yang sangat bisa menolong Natal Anda. Dan setelah itu akan kepada WAG, WhatsApp groups, and Sabda sudah bersama hampir 1.000 orang sudah Ya. bergumul diskusi tentang segala aspek daripada gereja dan AI. Dan kalau Anda mau ikut WhatsApp group, akan lihat bahan baru di dalamnya, dan akan kepada Max 7. Kemarin ada bulan yang lalu AI talk tentang content creation. Ya. Dan sebelum itu bagaimana bisa bikin? Dan so hasil dari content creation itu juga satu program daripada AI Academy. Dan so antara content creation AI Academy, berapa banyak bahan Natal yang dibikin? So akan ke situ, dan setelah itu akan selesai dengan lihat dari Alkitab GPT. Kalau sudah tahu bagaimana prompting, Anda sendiri bisa bikin bahan Natal tambahan dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Wow, seru banget nih nanti Pak Max ya. Kalau ada waktu, ayo cepat-cepat.
Ah, kita sekarang langsung mulai karena bahannya banyak banget. Silakan. Ya, Shalom, Bapak Ya. Ibu. Eh, saya Yudo. Saya akan mempresentasikan satu bagian dari bahan Natal non AI. Ini ada dua jenis ya. Ada bahasanya bahasa Inggris juga. Jadi ada banyak bahan yang di luar sana yang bisa kita temukan yang juga apa namanya memaknai Natal tuh dengan Kristus sebagai pusatnya begitu ya. Oke, next. Jadi bahan-bahan ini ada dari berbagai lembaga, termasuk juga Sabda juga nanti kita bisa lihat bersama. Jadi, tapi bahan-bahan ini disebut sebagai bahan yang klasik digital gitu ya. Ada bahan-bahan klasik digital berarti bahan-bahan yang as is, gitu, standalone, tapi juga dia tuh berada dalam dunia digital. Kita bisa akses secara digital lewat internet. Next. Ya, bahan yang pertama adalah dari freebibleimages.org. Ini adalah situs yang paling ini ya, familiar gitu ya dengan setiap guru sekolah minggu, kemudian jadi jujukan juga bagi orang-orang yang mau cari apa namanya ilustrasi gitu ya. Di sini ada banyak banget ilustrasi-ilustrasi gratis yang bisa diunduh gitu ya dari berbagai publisher gitu. Dan mereka punya style mereka masing-masing. Jadi gambar-gambar ini bisa dipakai untuk pembelajaran Alkitab dewasa maupun anak dan Natal gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk ilustrasi cerita sekolah minggu, aktivitasnya, kemudian untuk yang berkhotbah, ilustrasi khotbah, dan juga bisa kita gunakan sebagai aset video juga. Berikutnya adalah dari crossway.org. Ini adalah satu bentuk renungan ya, renungan Natal. Dari dia ada 25 apa namanya 25 hari gitu, 25 hari untuk merenungkan Natal. Tapi yang menarik adalah dia memiliki ornamen Natal di sebelah kirinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa cek di crossway.org, itu ada renungan Natal ini bisa diunduh secara gratis PDF-nya. Tapi bisa di print. Nah, ini yang di print ini akan jadi aktivitas yang menarik gitu karena yang tadi saya bilang sebelah kirinya itu ada gambar yang bisa diwarnai. Nah, ini bahasa Inggris tentu aja, makanya perlu juga orang-orang yang bisa menerjemahkan atau menyampaikannya kepada anak-anak. Jadi ini bisa dipakai untuk renungan harian, bisa juga dibuat untuk apa namanya aktivitas prakarya gitu ya. Itu gambar yang diwarnai kemudian bisa di apa namanya dicantelkan ya, dicantelkan di pohon-pohon Natal kita semua. Berikutnya ada dari mylittlehOuse.org. Yang jadi situs ini nih situs prakarya sebenarnya. Dia punya banyak banget bahan atau pola ya kita bilang pola untuk paper toys. Jadi awalnya tuh kalau kita lihat ada banyak banget list kalau teman-teman pergi ke mylittlehOuse.org itu ada banyak banget list. Ini ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Tapi ada yang gratis-gratis pun sangat-sangat baik gitu. Kalau saya lihat banyak banget aset-asetnya tuh cukup baik gitu. Untuk paper toys ada, untuk final draft ya. Kok zaman sekarang mungkin udah jarang dipakai gitu ya, papan flanel, terus gambarnya tuh di apa dipotong di belakang kasih kain flanel terus tempel-tempelkan gitu ya. Kalau zaman saya dulu masih banyak gitu. Tapi kalau di zaman digital gini aset-aset ini bisa di-cut sendiri pakai apa namanya software gitu ya. Terus kemudian jadikan aset untuk kita bikin video gitu buat anak-anak. Nah, ini bisa juga dipakai untuk ilustrasi cerita sekolah minggu juga dan juga aktivitasnya. Karena selain berwarna, ada juga yang bisa di-print tanpa warna. Jadi memang cuman apa namanya outline-nya aja atau outline-nya aja. Jadi bisa dipakai buat anak-anak tuh setelah mendengarkan cerita mereka akan mewarnai sesuai dengan cerita yang disampaikan gitu ya. Nah, ini dari Sabda sendiri. Di Sabda kita punya situs natal.sabda.org. Jadi situs ini adalah pusat bahan digital untuk bahan-bahan Natal gitu ya. Ini bahan-bahannya sudah dikurasi, jadi benar-benar bahan-bahan pilihan. Makanya dia berkualitas dan juga bisa dipakai untuk berbagai jenis pelayanan. Jadi ada bentuknya artikel, ada bentuknya juga renungan, khotbah, kesaksian, kemudian resensi buku. Jadi ada buku-buku Kristen yang sangat baik dibaca saat Natal. Ada resensinya di sini juga. Dan juga ada e-buku janji yang dipakai juga di GT ya, beberapa waktu yang lalu. Dan ada humor Natal dan juga lembar bahan Natal yang nanti saya akan jelaskan di belakang. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau bingung cari bahan, bingung cari ide-ide gitu ya, bahasa Indonesia bisa pergi ke natal2sabda.org. Di sini ada banyak banget bahan-bahan Natal yang berkualitas yang bisa disampaikan. Nah, kemudian ini ada Lumo, ini lumo.sabda.org, ini adalah Mita Sabda juga, ada banyak video yang dari 4 Injil ya, dari menceritakan tentang Yesus Kristus dari 4 Injil. Ini adalah film Yesus dari 4 Injil dalam terang yang baru. Jadi ada uh, apa namanya bentuk video yang baru, kemudian penggambaran yang baru, dan juga aktor-aktornya bisa apa namanya baru ya, nggak sama seperti yang dulu. Tapi juga
Ini bisa menjadi companion juga waktu kita nonton film Yesus yang dari Jesus Film Project gitu. Jadi bisa membandingkan juga bagaimana cara penceritaannya dan juga pesannya dan lain sebagainya. Nah, film Lumo ini juga dia dialognya itu berdasarkan dengan Alkitab. Jadi sambil membaca, sambil mendengar juga bisa sambil nonton film ini untuk bisa menambah pengertian kita tentang Natal gitu ya. Berikutnya ada The Bible Project, ada bibleproject.com. Sini ada banyak banget video-video pembelajaran Alkitab yang menggunakan visual-visual yang menarik. Jadi ketika kita mau berdiskusi, kita mau ber-PA, kita mau mulai mendalami misalnya Lukas gitu atau mungkin uh, Advent. Jadi mereka punya video-video yang berkaitan dengan itu semua. Jadi sebelum sebelum belajar kita nonton dulu, kemudian kita bisa belajar dari apa yang disampaikan dalam video-video tersebut. Ini ada di sebelah bawah kiri ini ada Advent ya, empat uh, apa namanya, 4 poin dari Advent yang bisa dipelajari setiap minggunya dalam minggu Advent. Oke, berikutnya ada dari komik.app. Nah, di komik.app ini ada banyak komik. Salah satunya adalah Kingston Indonesia. Ini adalah komik-komik yang bergaya Marvel ya. Ada 72 komik yang lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau dulu Sabda pernah memperkenalkan ini sebagai bahan PA. Kita memperkenalkan ini sebagai juga bahan diskusi untuk remaja maupun untuk dewasa gitu. Nah, khusus di salah satu volumenya ada volume 9 yaitu tentang Kristus Mesias. Itu ada dua buku spesifik yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, kelahiran dan juga masa kecil Yesus. Nah, itu bisa 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 teman-teman lihat di bawah itu adalah gambar-gambar dari buku yang nomor satu. Itu ada tentang apa namanya Gabriel, kemudian kelahiran Yesus dan juga orang Majus yang datang 2 tahun setelah Yesus lahir gitu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk pendalaman Alkitab untuk remaja dan juga untuk pemuda karena gambarnya sangat menarik bagi mereka. Berikutnya ada dari resource.sabda.org. Ini yang saya tadi bilang ada daftar bahan yang banyak banget. Kalau tadi di apa namanya Bapak Ibu bingung gitu ya lihat di Natal di natal.sabda.org tadi itu bahan-bahannya tuh ada banyak banget gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa akses itu di yang saya lingkari merah itu daftar bahan itu kalau diklik itu ada bahan pelayanan dan salah satunya adalah Natal. Nah, itu sudah terkategori apakah itu storytelling, ya artikel dan lain sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu akses langsung pergi ke dari linknya itu langsung pergi ke bahannya gitu. Jadi bisa sangat berguna sekali untuk Bapak Ibu yang mungkin kebingungan ya sampai sekarang mencari bahan-bahan atau inspirasi dalam merayakan Natal pada tahun ini. Nah, itu bagian saya. Yang terakhir akan disambung oleh Bang Pio yang akan menjelaskan tentang bahan Natal non-AI berikutnya. Silakan Bang Pio. Oke, terima kasih Mas Yudo. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahan-bahan atau konten-konten yang bisa kita gunakan untuk menyambut Natal atau memaknai Natal ini dengan menyenangkan. Satu tagline yang sering diulang-ulang selama presentasi Natal itu lebih bermakna dan menyenangkan. Lebih bermakna tentu kita harus mencari apa poin dari Natal itu sendiri dan menyenangkan dengan format dan jalur yang lebih relevan. Nah, kita bisa menggunakan beberapa format media untuk menyambut Natal atau memperingati Natal ini lebih bermakna tahun ini. Yang menunjukkan ekspresi mereka hari itu atau yang memberkati mereka hari itu. Nah, kita bisa menggunakan postingan quotes untuk postingan kita setiap hari. Nah, Sabda sudah menyediakan beberapa bahan quotes-quotes yang sudah dikurasi dan dibuat dan bisa digunakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sampingnya kalaupun ada kebingungan, nah kita bisa belajar dari bahan lainnya. Di sini ada infografik atau infografik. Ini menceritakan kronologis dari kedatangan malaikat ke Maria sampai Yesus itu lahir dan setelahnya. Nah, di samping infografis ini ada informasi yang menarik, itu alamat ayat. Nah, alamat-alamat ayat ini kita bisa gunakan untuk jadi bahan-bahan quotes kita. Di selama kita menyambut Natal, kita memposting quotes-quotes yang berhubungan dengan Natal. Selanjutnya, bahan-bahan audio. Nah, di bahan-bahan audio ini ada beragam sumber yang kita kumpulkan. Yang pertama itu ada audio Alkitab. Nah, di sini ada beberapa versi dari Alkitab audio drama, Alkitab suara. Ini audio Alkitab dari kitab Matius dan kitab Lukas. Nah, kemudian ada juga pembelajaran dari beberapa nilai-nilai Natal di sekolah Alkitab audio. Kita juga bisa menggunakan daftar himne, lagu-lagu kidung
yang ada di audio himne. Ataupun kita juga bisa mendengarkan audio artikel-artikel Natal yang memperlengkapi kita dan memberi nilai-nilai lebih dalam pemaknaan kita terhadap Natal. Itu ada di audio artikel Natal. Nah, semua bahan ini Bapak Ibu Saudara bisa akses nanti di situs natal.sabda.org salah satunya dan situs-situs yang lain. Nanti akan saya sampaikan. Nah, selanjutnya format yang paling umum dan paling sering kita temui akhir-akhir ini di media sosial adalah klip atau audiografis atau video. Nah, video-video yang ada di sini adalah video-video pendek yang durasinya kurang dari 5 menit. Ada yang 1-3, 1-5. Di klip-klip di sini durasinya tidak cukup panjang rata-rata. Tapi memang ada beberapa yang konteksnya itu edukasi, memang durasinya akan lebih panjang karena ini kan menjelaskan suatu penjelasan ya materi ya. Jadi perlu durasi yang lebih banyak. Tapi untuk klip-klip pendek ini bisa kita gunakan kita bisa gunakan dalam PA, kita bisa gunakan untuk pengantar firman atau yang lainnya. Tadi itu bahan-bahan berdasarkan formatnya, ada grafis, ada audio, ada video. Nah, kami menyarankan paket komik Natal, komik Kingston. Nah, di sini udah ada beberapa bahan, ada komiknya, ada videonya, ada panduan pendalaman firman Tuhannya, bahkan ada kurikulum untuk kita menjalani Natal ini dengan bahan komik Kingston. Dan di sini juga ada kegiatan lembar mewarnai. Nah, ini cheat-sheet yang Bapak, Ibu, Saudara bisa akses untuk daftar-daftar yang tadi saya sebutkan. Itu hanya sebagian. Tadi hanya quotes, hanya mewakili beberapa. Audio juga, video juga. Jadi untuk lebih lengkapnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa akses situs media.sabda.org, kios/kit/Natal Sabda. Nah, di sini semua bahan sudah dikurasi dan dikumpulkan, nanti tinggal download sheet-nya, ataupun kalau mau lihat-lihat bisa ke situsnya, dilihat previewnya terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, bahan-bahan ini juga ada di situs paket desnatal.sabda.org. Selanjutnya, dari bahan Sabda Media, dari bahan Kingston, semuanya ada di sini. Nah, di situs ini juga dilengkapi dengan bahan-bahan Natal yang lainnya. Jadi ada kegiatan, ada lagu, ada khotbah. Nah, yang uniknya di sini adalah semuanya disusun sudah dalam rangkaian schedule atau jadwal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian butuh bantuan untuk disiplin dalam mempersiapkan Natal, nah silakan gunakan salah satu dari produk ini dan nikmati atau belajari setiap hari. Nah, paket-paket ini tentunya tidak cukup untuk saat ini, karena ini paket-paket yang sudah ada sejak awal lalu. Kita melihat perkembangan teknologi yang ada. Nah, kita akan melihat paket yang terbaru, yaitu paket seminar Natal. Nah, ini akan disampaikan oleh rekan saya, Yus Marlan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Pio. Seperti yang dikatakan Mas Pio tadi, perkembangan zaman terus maju gitu. Jadi teman-teman dari Sabda membuat paket baru di situs paket seminar Natal, yaitu namanya paket seminar-seminar Natal, yang pastinya ini menggunakan AI untuk memultiplikasi seminarnya. Next. Ya, saya jelaskan dulu apa itu paket seminar Natal. Ya, paket ini adalah paket baru dari Sabda Live ya untuk membantu memahami dan memaknai Natal secara lebih mendalam dari perspektif Alkitab. Dan di dalam paket ini ada berbagai materi seperti transkrip video, ringkasan, deskripsi singkat, terus pertanyaan diskusi, ada juga artikel, renungan, carousel, dan juga kutipan inspiratif atau quote. Dan bahan-bahan itu tadi yang berbagai format tentu saja bertujuan untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menggunakannya dalam nantinya dalam bentuk kelompok, diskusi, atau saat refleksi pribadi. Next. Nah, ini dia semua daftar paket seminar Natal yang kami kerjakan, multiplikasinya kami ambil dari seri Go Natal dan juga series Natal dari Sabda Live yang sudah Sabda lakukan beberapa waktu. Di sini ada kayak Go Natal Bible Study, terus storytelling, dan juga ada Christmas series puisi, terus ada comics. Next.
Dan masih banyak lagi, ada pandangan baru, menggosipkan Natal, deskripsi, sampai Natal planner gitu. Next. Nah, ini dia eh, di belakang hasil tadi multiplikasi seminar Natal. Ini adalah AI yang kami gunakan, yang terutama ada dua, ada ChatGPT 4.0. Kami menggunakan pastinya untuk text generator untuk mengolah dari transkrip video seminar tadi dan menjadikan teks gitu. Nah, juga di ChatGPT kami juga menggunakan image generatornya untuk membuat image-image atau gambar-gambar yang sesuai dengan deskripsi yang sudah dibuat. Dan kami juga membuat mengolah itu tadi menggunakan Canva. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah familiar ya dengan Canva. Dan kami juga memanfaatkan AI yang ada di Canva, seperti ini ada beberapa, ada Magic Media untuk membuat gambar, terus remove background pastinya untuk meremove background yang diinginkan, ada juga Magic Expand ini untuk memperluas gambar gitu, untuk memas gambar, dan juga ada Magic Eraser untuk menghapus objek yang mungkin Bapak Ibu yang tidak diperlukan, atau template-template dari Canva itu sendiri. Dan sebenarnya tidak hanya itu saja AI-nya, kami juga ada generatif AI lainnya, bagian-bagian kecil AI yang kami gunakan. Dan juga ada pula aset-aset gambar yang pastinya gratis yang kami gunakan untuk memperlengkapi nantinya grafis-grafis dari multiplikasi AI seminar Natal. Ada di sini, ada contohnya, ada prefix dan juga pixel. Next. Nah, ini dia tampilannya dari seminar Natal. Bapak Ibu tadi juga sudah mendengarkan dari Mas Pio. Bapak Ibu bisa pergi ke paket desnatal.sabda.org. Nanti akan disajikan semua pilihan paket Natal. Dan yang terbaru adalah paket seminar Natal yang saya kotak merah itu, paket seminar Natal 2024. Bapak Ibu klik saja, nanti akan masuk. Silakan next. Nah, ini dia. Ada 15, kurang lebih ya 15 pastinya paket seminar Natal yang kami buat multiplikasinya yang saya sebutkan di depan tadi. Dan selanjutnya ini dia, kalau Bapak Ibu klik salah satunya, di sini contohnya ada puisi Natal, ada di mana-mana, Christmas is Food. Di sini ada beberapa multiplikasi yang saya sebutkan di awal, ada deskripsi, ringkasan, artikel, renungal, karosel, dan juga quote, dan juga pertanyaan diskusi. Nah, next. Ya, ini dia. Jika Bapak Ibu klik tadi di karosel, nanti akan muncul karosel yang kami buat. Di sini ada beberapa. Ini adalah satu rangkaian, Bapak Ibu. Kalau karosel itu satu rangkaian gitu. Dari judulnya puisi Natal sampai nanti call to action-nya gitu. Next. Di sini juga ada grafis lagi untuk di sini berupa quote atau uh, dan juga ini juga dari puisi Natal yang tadi. Jika Bapak Ibu mengklik sub bottom di quote, nanti akan muncul di sini, ada kebetulan jumlahnya ada 10 ya Bapak Ibu. Di sini semuanya dari transkrip yang diolah dari ChatGPT tadi dan dijadikan quote dan diolah lagi grafisnya menjadi seperti ini. Dan ini dia artikel yang bisa Bapak Ibu baca, tentunya yang tentunya berkaitan dengan video nanti Bapak Ibu lihat. Next. Dan terakhir contohnya di sini ada pertanyaan diskusi. Nah, di sini ada yang menarik Bapak Ibu. Dari video yang Bapak Ibu tonton, terus artikel, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu renungan sendiri atau bersama kelompok tadi, dan Bapak Ibu bisa cari jawabannya bersama gitu. Ya, selanjutnya ada
eh, bahan Natal yang akan dilakukan oleh Kak Tere. Silakan dari WA Group AI. Oke, terima kasih Yus. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini kami juga ingin menyampaikan apa yang sudah dikerjakan atau karya Natal yang dibuat oleh peserta grup WAG AI. Ya, di sini sebelum menjelaskan lebih lanjut, jadi di WAG AI ini para peserta yang sudah bergabung itu akan mendiskusikan gitu apa aja AI yang bisa digunakan untuk pelayanan, dan WAG ini sudah berdiri mulai 19 April 2023 sampai sekarang. Jumlah anggotanya sudah ada 900 lebih, dan karya yang dikirimkan ke grup ini juga sudah 1.000 lebih karya gitu dalam bentuk video, audio yang setiap bulan atau mungkin setiap tahun dilakukan gitu. Ya, terus itu ada banyak karya juga yang sudah dilakukan atau dikirimkan ke grup ini, khususnya karya untuk Natal, dan saya akan menunjukkan karya apa saja yang telah dikirimkan oleh peserta WAG AI. Nah, yang pertama itu untuk image atau grafis itu ada dari Pak Dedi Yanuar, ini tentang malaikat dan juga Jakaria gitu, dan alat yang digunakan itu menggunakan ideogram. Selanjutnya, ada juga image dari Pak Lendrau. Jadi untuk gambar ini juga merupakan gambar yang bisa diwarnai gitu atau bisa digunakan untuk sekolah minggu. Kalau guru sekolah minggu ingin mengajak anak sekolah minggunya untuk berinteraksi atau lebih kreatif gitu dalam mengajar. Jadi judulnya itu adalah tempat Yesus lahir, dan alat yang digunakan itu ChatGPT. Selanjutnya Selanjutnya itu ada gambar dari Ibu Roma juga, yaitu tentang kelahiran Yesus dan juga malaikat menjumpai para gembala. Nah, alat yang digunakan ini juga ChatGPT, Bapak Ibu. Dan seperti yang kita ketahui sekarang ChatGPT itu bisa generate gambar dan itu yang untuk gratis 3 kali gitu. Dan bisa juga menghasilkan gambar yang seperti ini, tidak hanya untuk mewarnai seperti yang dilakukan oleh Pak Lendra tadi. Selanjutnya, itu jadi Bapak Ibu, Alkitab GPT sekarang juga yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda itu bisa mengenerate gambar. Jadi kita bisa buat rangkaian peristiwa Natal gitu. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, itu ada malaikat ketika menyampaikan bahwa dia akan mengandung Yesus gitu. Terus juga kepada Yusuf juga disampaikan, bahkan kepada Elizabeth juga. Terus itu dilanjut juga cerita rangkaian peristiwa Natal, yaitu selanjutnya ketika Yusuf dan Maria mau berangkat ke Bethlehem. Ada juga di sini gambar ketika malaikat menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para Majus gitu. Terus itu ketika Majus juga menjumpai Yesus, Maria dan juga Yusuf di kandang domba. Dan alat yang digunakan itu Alkitab GPT. Nah, selanjutnya ada juga image dari Pak Lendrau, yaitu tentang Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Nah, alat yang digunakan itu Tensor atau Generate Image. Ya, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, selain karya dari image, ada juga dalam bentuk video. Nah, peserta di sini mengirimkan, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini, ada dari Pak Novian. Jadi ini berbicara Yusuf yang dapat kabar tentang Yesus dalam kandungan Maria gitu. Dan alat yang digunakan itu adalah video. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi ada generate generate gambar yang dibuat oleh Ibu Evi, Pak Novian mengubahnya menjadi atau mengolahnya menjadi video gitu dengan menggunakan video. Yang mungkin kita bisa lihat sebentar videonya. Ini sangat singkat. Jadi nggak cuma gambar ya Bapak Ibu, kita juga bisa mengubahnya menjadi video dari gambar yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, nah ada juga video dari Pak Lendrau. Nah ini gambar yang tadi juga dibuat oleh Pak Lendrau itu tentang Maria, Yusuf, dan bayi Yesus juga diubah menjadi video Bapak Ibu. Jadi di sini ada alatnya itu untuk skripnya itu dibuat menggunakan ChatGPT. Terus itu juga text to voice untuk suaranya. Terus juga pakai CapCut untuk editing video dan juga pakai
tensor tadi atau untuk generate image-nya. Terus ada Leonardo juga untuk menolong membuat gambar juga, terus Canva untuk videonya. Nah, kita bisa juga putar sebentar untuk video ini. Dahulu kala, di sebuah kota kecil bernama Bethlehem, sesuatu yang sungguh menakjubkan terjadi. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bersinar terang, Tuhan memiliki kejutan yang luar biasa bagi dunia. Maria dan Yusuf sedang dalam perjalanan ke Bethlehem. Maria akan segera melahirkan seorang bayi yang sangat-sangat istimewa. Mereka telah menempuh perjalanan jauh dan membutuhkan tempat untuk menginap, tetapi Bethlehem begitu penuh. Tidak ada tempat yang tersisa. Dan selanjutnya itu ada video juga dari Pak Widiono, yaitu tentang Juru Selamat telah datang gitu. Nah, untuk pembuatan video ini, Pak Widiono itu menggunakan ChatGPT untuk teksnya, sedangkan untuk gambarnya, videonya itu menggunakan Suno. Ya, selanjutnya, oh iya, Bapak Ibu, untuk info juga yang video Pak Widiono tadi itu nggak hanya dalam bahasa Indonesia gitu, tapi juga ada dalam bahasa Jawa. Di sini sudah ada kami sertakan linknya jika ingin melihat lebih lanjut. Dan selanjutnya itu adalah karya dari Pak Safaridin, ya ini tentang cerita Natal, judulnya itu adalah Natal Terakhir. Nah, alat yang digunakan untuk membuat video ini lumayan banyak. Jadi ceritanya itu diambil dari cloud dulu, terus diubah ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ChatGPT, terus ada Midjourney juga yang digunakan untuk mengambil gambar, dan untuk suaranya itu menggunakan Eleven Labs. Nah, untuk musiknya menggunakan Suno, sedangkan untuk karakter berbicaranya atau dialognya itu menggunakan Hedra, dan untuk video editornya itu menggunakan Create Studio 3. Nah, linknya di sini ada juga jika ingin melihatnya. Selanjutnya ada dari Pak Suwandi, ya ini tentang cerita kelahiran Yesus di kandang Bethlehem. Nah, yang digunakan itu ChatGPT, Suno, dan juga Filmora. Ya sama ya prosesnya, jadi di ChatGPT ada teksnya dulu, dan di Suno itu untuk suaranya, terus itu diedit lagi menggunakan Filmora. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, selain video-video tadi yang sudah ada hasilnya gitu, nah ini ada video juga dari Pak Purnawan Kristanto yang dikirimkan ke grup WAGEI. Jadi ini tutorial bagaimana membuat atau menciptakan lagu dengan tema Natal gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjunginya. Ada beberapa part yang disampaikan Pak Purnawan supaya Bapak Ibu bisa membuat video khususnya tentang Natal. Selain video, ada juga audio yang dibagikan atau dikirimkan ke grup ini. Iya, yang pertama itu dari Pak Everhart. Nah, lagu ini sudah sering didengar Bapak Ibu. Jadi ini tentang Holy Night gitu. Jadi ini bisa dibilang kayak di remake mungkin atau dibuat kembali dengan menggunakan lirik yang sama gitu. Dan alat yang digunakan itu Suno AI, dan juga ada Bing untuk image-nya gitu. Jadi kita akan lihat dulu untuk audio ini. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared. Dan selanjutnya ada juga lagu lain yang dibuat oleh Pak Everhart, Bapak Ibu, yaitu masih tentang Natal, dan ini judulnya itu Christmas Joy is Coming gitu. Nah, alat yang digunakan itu Suno, dan Suno ini gratis dan bisa membuat audio atau lagu tentang Natal. Selanjutnya ada juga audio dari Pak Safaridin Salim, ini berbicara tentang The Joyful Spirit of Christmas. Nah, ini menggunakan Suno untuk versi 4 gitu. Dan ini ada batasannya Bapak Ibu. Jadi hanya sepengetahuan saya itu menggunakan satu kali, setelah itu berbayar gitu. Dan selanjutnya masih dari Pak Safaridin Salim, yaitu tentang When Hope Was Born gitu. Dan sama alat yang digunakan yaitu Suno versi yang 4. Selanjutnya, nah ini audio juga dari Pak Agung Salim, judulnya itu Unity, Liberty, sama Charity. Nah, alat yang digunakan itu juga alatnya itu Suno.
Selanjutnya, nah audio ini dari Pak Agus Salim, judulnya Christmas Song. Ya, kebanyakan memang menggunakan Suno karena Suno itu lebih simple dan juga audionya itu langsung apa ya bisa digunakan atau bisa dibagikan juga ke yang lainnya. Selanjutnya itu adalah dari Pak Dama. Nah, Pak Dama ini juga itu apa ya menggunakan Suno Bapak Ibu. Jadi judulnya itu adalah Kasihmu Lebih Dari Cukup yang mungkin diambil referensinya itu dari Matius 6 ayat 20 Matius 6 ayat 26. Selanjutnya, ya ada banyak yang dihasilkan oleh peserta dari WAG AI dan mereka sudah membagikannya ke grup. Kalau Bapak Ibu lihat di sini jadi ada dalam bentuk apa grafis, terus itu video dan juga audio yang tadi sudah kami putarkan gitu. Jadi Bapak Ibu silakan juga bisa menggunakan alat-alat yang sudah direkomendasikan oleh peserta ini atau teman-teman ini untuk membuat karya Natal di tempat pelayanannya masing-masing. Ya, terima kasih ya Tere. Terima kasih untuk teman-teman tadi yang sudah membagikan bahan-bahan yang bisa diakses baik di Sabda atau di situs yang lain. Wow, banyak banget ya Pak Max ya. Ya, dan masih akan ada lebih banyak. Dan maaf, seharusnya setiap kali ada lagu, ada Ya. gambar-gambarnya, ada lyrics yang ditampil, setiap kali ada video, ada thumbnail, tetapi yang sedang lakukan PowerPoint tidak tepat. Lebih daripada itu, tidak hanya di Sabda, tetapi kalau Anda sudah bisa bahasa English, ada bahan di mana-mana pun Banyak. yang banyak sekali. Dan Sabda sudah puluhan tahun menyampaikan situs khusus untuk bahan Natal. digital, tapi classic digital. Ya. Dan seperti Anda lihat, dengan AI ini bisa dimultiplikasi seminars untuk bagaimana bikin bahan seperti tutorial dari Pak Purnawan tadi, atau untuk seminars bagaimana daripada poesi sampai drama, semua ini sudah disampaikan untuk Anda bisa punya kekayaan Luar jenis biasa. bahan media untuk Natal. Dan itu sesuatu untuk saya yang luar biasa, berapa banyak bahan yang ada, tapi lebih daripada itu ada komunitas. Seperti tadi Tara share, komunitas yang khusus sedang bergumul bagaimana bisa pakai ChatGPT untuk gereja, untuk bahan, termasuk bahan Natal. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dengan itu, mereka bikin lagu-lagu, mereka bikin seperti Anda lihat, berapa banyak jenis bahan yang lain. Dan tidak hanya di WhatsApp group AI for God, tetapi Sabda sudah lewat AI Talks mengajar Banyak. content creation, mengajar AI dan Natal, AI dan sekolah minggu, AI dan Alkitab, dan berapa banyak jenis topik dengan satu tujuan. Bagaimana menolong Anda untuk bisa bikin bahan ini. Dan tidak hanya AI Academy, Bootcamp, atau AI for All Day Sabda. Sebentar lagi kami akan lihat ada pihak lain seperti diumumkan di AI Content Creation yang sedang bikin bahan Natal. Seperti Anda akan bisa. Betul, jadi bukan hanya dari Sabda ya Bapak Ibu, ada banyak sekali resources bahasa Inggris, banyak, tapi kami tahu orang Indonesia pasti ingin yang bahasa Indonesia. Dan ini yang tadi Pak Max akan katakan, ini presentasi berikutnya itu dari satu organisasi yang sangat getol sekali dalam menyediakan bahan terkhusus untuk sekolah minggu dan juga untuk bahan-bahan yang video dan audio dan gambar dan lain-lain. Jadi silakan Tian dan Nehe untuk memberikan presentasinya. Dan ceritakan sekaligus gimana kesan waktu bersama kita ikut yang AI Academy dalam bulan terakhir dan apa hasil yang Anda dapat dan lihat dan contoh-contohnya ya, oke? Ya, oke. Oke, Pak Max, thank you. Dan juga Ibu Yulilia tambahannya. Kita akan langsung share saja. Di sini tadi yang seperti Pak Max bilang ya, memang beberapa dari tim Sabda pun mengikuti AI Academy ini. Dan kalau lihat latar belakangnya, seperti yang tadi Pak Max sempat singgung, bahwa sebenarnya dari Sabda pun tapi kita juga membekali dengan kita mengajarkan teman-teman yang sudah mengikuti sahabat Sabda juga menggunakan AI yang kalau kita lihat di beberapa bulan minggu sebelumnya itu ada akademi dan content creation dan banyak sekali yang lainnya. Dan
Oke. Dan di sini kita akan sharing tentang Max Seven gitu. Ini sebenarnya organisasi yang dimana mereka bukan hanya dari Amerika ya, tapi bahkan anggotanya itu dari berbagai negara yang ada, yang dimana tujuannya sudah jelas untuk membuat satu library yang bisa digunakan untuk pelayanan yang ada di seluruh dunia. Meskipun memang kebanyakan resource-nya adalah berbahasa Inggris, tapi ini memang dikhususkan untuk menjangkau ataupun untuk memuridkan dan juga menjangkau anak-anak gitu. Lalu pada tanggal 19 sampai 23 itu ternyata dari pihak mereka itu mengadakan satu apa namanya, bukan hanya seminar tapi satu rangkaian pembelajaran yang dimana itu dinamakan AI Academy. Dan dari situ ada di dalamnya, terutama ini dilaksanakan full online. Jadi dari kita dari berperang itu mengikutinya. Jadi mengikutinya secara online dan itu bukan hanya dari Zoom, tapi ada WAG-nya juga dan ada tayangan ulangnya yaitu disediakan di YouTube. Lalu sistemnya ini adalah blended learning, yang dimaksudkan ini adalah bukan hanya kita mempelajari video yang sudah mereka buat, itu bagus sekali videonya, nanti akan dijelaskan oleh Nehemia, tapi juga kita melakukan diskusi di dalamnya melalui WAG. Dan di akhir dari sesinya itu, di minggu terakhir, minggu kelima, itu kita mengadakan diskusi dan juga sharing apa aja yang kita sudah dapatkan. Lalu di sini kita mendapatkan banyak pengalaman belajar yang praktis, terutama penggunaan AI, karena AI di sini bukan hanya berbasis teks, tapi juga ada yang berbasis multimedia seperti audio, video, dan juga grafis. Lalu karena ini adalah yayasan atau organisasi Kristen, yang pasti landasannya sama dengan Sabda, yaitu landasannya Alkitab, dan juga yang pasti menganut prinsip yang Kristen gitu. Dan Nah, tidak hanya satu organisasi, tetapi ada kerjasama yes, antara betul. 8 organisasi dengan semua satu komitmen. Gimana Yesus bisa dimuliakan dengan penggunaan AI dan cocok untuk persiapan Natal, cocok untuk melatih teman-teman, dan 8 organisasi itu punya komitmen untuk siapapun bisa memakai bahan-bahannya. Dan Max 7 yang jadi salah satu pendorong ya. Anyway, lanjut saya nih. Kita lihat jadwalnya ya, jadwal yang sudah berlangsung dan sudah selesai juga. Jadi Max 7 ini berjalan selama 5 minggu. Jadi 4 minggu itu diskusi dan 1 minggu itu untuk sharing. Nah, di setiap minggunya itu ada ini, ada pembagiannya ya. Jadi minggu pertama itu tentang chatbot, AI chatbot. Nah, di masing-masing minggu ini kan ada satu tema yaitu chatbot. Nah, di minggu itu ada tools-toolsnya, ada cara-caranya, ada tips and trick dan lain sebagainya, itu minggu pertama. Nah, minggu kedua itu belajar bersama tentang generatif art. Jadi gambar, membuat gambar, ada prompting-prompting dan lain sebagainya, dan juga alat-alat yang digunakan untuk mengenerate image. Itu minggu kedua. Terus kemudian minggu ketiga belajar yaitu AI video dan musik. Jadi bagaimana sama polanya yaitu tentang tools-tools, terus kemudian praktek bersama, bagi hasil di dalam WhatsApp group, terus kemudian ketika karena ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Max 7 ini juga 1 minggu sekali kita ada pertemuan untuk ini Zoom meeting. Jadi di Zoom meeting itu kita bisa tanya kepada pengajar, terus juga bisa saling berbagi di Zoom meeting itu, saling sharing sudah dapat apa, belajar apa dan lain sebagainya. Itu ada di minggu ketiga. Terus kemudian di minggu keempat ada AI animation. Jadi di AI animation ini pun juga ada beberapa hal yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Ada AI ministry, AI Bible, ethic, wisdom, terus kemudian ada police dan lain sebagainya, ada berbagai macam. Terus kemudian di yang minggu kelima itu sharing bersama gitu. Jadi membagikan sudah belajar apa, sudah dapat apa, hal apa yang didapatkan gitu. Jadi memang di dalam WhatsApp group itu tidak hanya mendapatkan bahan, tetapi bagaimana kita juga bisa saling berbagi itu, saling berbagi ide-ide apa yang kita dapat sehingga orang lain pun juga bisa belajar sesuatu dari pelajaran ini gitu. Jadi memang sangat padat sekali untuk pembelajarannya. Iya, jadi kalau kita lihat ya nih, ini nih mirip kayak WAG yang tadi sudah Kak Tere sharingkan, Forget ya. Forget Iya, gitu. betul. Jadi
memang bedanya itu konsepnya sama gitu. Kita sama-sama explore, tapi kita juga sama-sama share gitu apa aja yang sudah kita dapatkan. Bahkan kalau kita lihat di apa topik yang di X banget ya, bahkan salah satunya itu terkait dengan etiknya gitu. Yes. Bagaimana kita menggunakan AI dalam konteks kekristenan itu seperti apa gitu. Copyright cukupkah atau lain sebagainya itu juga salah satu dibahas gitu. Jadi kurang lebih kalau kita boleh sharing bentar belum masuk ke kan itu adalah lebih kepada kolaborasi gitu. Bagaimana di sana itu ternyata banyak orang-orang yang menggunakan AI yang sama dengan kita, bahkan yang sudah ada di tadi sempat di-sharingkan Kak Tere gitu. Sama, hanya saja mereka menggunakan lebih banyak AI gitu. Kalau nanti kita akan lihat itu mereka gunakan untuk satu konten itu lebih dari satu AI. Contohnya, misalkan untuk generatif teks sendiri, untuk apa audionya sendiri, grafisnya sendiri gitu. Jadi di situ juga kita belajar tentang bagaimana menggunakan AI yang terintegrasi gitu. Maksudnya dari segi alurnya, dari segi hasilnya itu bisa dikoreksi dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau dari aku sendiri kemarin itu juga terkesan sama satu ini ya, satu peserta dari Ukraine kayaknya. Dia benar-benar buat animasinya itu kompleks gitu. Dan siapa, saya lupa namanya siapa itu, pokoknya dia menjelaskan bahwa ya ini nggak hanya menggunakan satu AI, Ya, betul. jadi tidak hanya berkolaborasi dengan manusia, tetapi juga berkolaborasi dengan AI. Jadi menggunakan berbagai macam tools untuk membuat satu produk yang kompleks gitu. Dan hasilnya sangat-sangat bagus sekali itu. Jadi bisa bukan hanya ini ya, bukan hanya kita share aja Betul. hasil, tapi dari teman-teman juga men-share, oh flow-nya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu jadi satu hal yang menarik juga sih. Dan ini mungkin kita akan sharingkan juga ini beberapa sebenarnya ada banyak. Banyak banget. Tapi kalau dalam konteks ini adalah Natal, ini beberapa yang sudah kami coba rangkumkan. Ya. Ya, ini salah satunya silakan nih. Ya, ini satu contoh ya, satu contoh lagu yang dibuat oleh peserta. Jadi dibuat dari Suno dan liriknya menggunakan ChatGPT. Coba bisa didengarkan dulu. Snowflakes falling, lights are bright. The world is shining on this night. Jingle bells are ringing loud. Families gathered all around. Ya, ini contohnya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi menggunakan dua AI, yaitu ChatGPT untuk generate lyrics, terus kemudian pakai suno.com untuk membuat instrumen dan mengenerate lirik tersebut sehingga menjadi lagu. Gitu. Ya, dan ini juga salah satunya, ini lebih basisnya adalah video, dan ini ada tujuh langkah plus dia juga jelaskan tentang bagaimana apa yang digunakan gitu. Dan untuk lebih jelasnya kita akan lihat, dan kalau kita lihat di sini memang lebih banyaknya tentang multimedianya ya, dari segi image-nya, dari segi bahkan dia menggunakan Suno untuk audionya, dan dia apa ya membuat satu produk itu dengan Canva gitu. Kita akan lihat. The special baby. Oh no, he was going to grow up and be a leader who would help people, love them, and show them how to live the right way. God gave him the most love never stops. And he's called the Prince of Peace because he brings peace to our hearts when we feel scared or worried. Isn't that amazing? For a child has been born for us, the gift of a son for us, amazing counselor. Terus kemudian ketika melihat bahan-bahan Natal dan di Max 7 ini juga tersedia banyak sekali Christmas resource. Jadi ya memang bahasa Inggris ya, memang bahasa Inggris, dan ketika kita melihat ini ada kategori-kategorinya gitu, ada aktivitas, ada advent, ada event, ada aktivitas family, dan terus kemudian ada PowerPoint, script, dan lain sebagainya sudah dikategorikan sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu gitu. Nah, kita akan ini adalah ini ya channel YouTube-nya dari Max 7.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengunjungi dan di sana ada banyak sekali resource-resource yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadi referensi, untuk jadi bahan mengajar juga bisa. Jadi bukan hanya sebatas asik-asikan saja, tetapi memang ini digunakan untuk bahan ajar juga sangat baik sekali yang disesuaikan dengan pelayanan kita. Ya, mungkin ini akan cepat saja. Kita akan lihat sama-sama dari situsnya gitu, full bahasa Inggris gitu. Tapi di sini bisa kita lihat atau ambil beberapa idenya gitu, seperti aktivitas. Banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan gitu. Mulai dari ada beberapa yang berbasis teks itu bagaimana kita membuat satu aktivitas ketika kita memasuki masa Advent gitu kan. Nah itu di situ dijelaskan. Dan juga ada beberapa ide terkait dengan games, terkait dengan dan juga PA yang bisa dilakukan. Syukur untuk apa yang bisa kami lihat bersama, karena jujur saya masih ingat waktu ikut dalam bulan terakhir Academy itu, coba bersama, bikin bersama, dan tidak hanya lihat orang lain yang lakukan ini, tetapi ternyata dengan cara yang sederhana, kami ternyata juga bisa bikin bahan seperti itu. Yang bagian berikut, kami akan lihat bagaimana bagaimana kita bersama AI Squared dan Alkitab GPT bisa bikin lebih banyak bahan untuk Natal. Yang galeri 5 dan terakhir, itu dijudulkan Anda bisa dengan AI Squared, yang bagaimana studi Alkitab menggali PA dengan AI, and lebih lagi dengan Alkitab GPT. Saya sampaikan itu dan mari lihat hasil bersama Alkitab GPT. Mulai dengan satu prompt yang sederhana. Saya orang Kristen yang cinta Alkitab. Apakah Anda tahu cerita ayat-ayat Natal dari Alkitab? Lukas. Wah, itu tahu seluruhnya, itu tahu dengan baik-baik. Sampai kunjungan gembala, malaikat, Yesus lahir, dan ayat-ayatnya. Itu sangat pintar. So saya bilang, tolong, berdasar itu saya mau bikin image untuk sekolah minggu. Bisa usul 6 image dan berikan deskripsi lengkap untuk setiap image. Sekaligus, saya mau Anda sebagai prompt engineer membuat prompt untuk setiap image. So, ini kelahiran Yesus. Dan deskripsi. Gambar ini menunjukkan Maria dan Yusuf. Dan ini dari proses PA. And itu memberi deskripsi yang sangat baik. Ya. Dan untuk prompt dalam bahasa English, itu bikin prompt. Kalau saya cut and paste tentang prompt itu di dalam AI, itu bisa bikin gambar. Atau untuk malaikat menyampaikan kabar sukacita para gembala. Gambar menunjukkan sekelompok gembala yang sedang terkejut melihat malaikat. Tuhan yang tiba-tiba muncul di langit. Malaikat tersebut dikeliling oleh cahaya yang terang. And then ada prompt untuk bisa dibikin. Atau waktu gembala menyambut kelahiran Yesus. Dan pujian para malaikat. Atau Maria merenungkan. And so Itu ini prompt untuk membuat gambar ya Pak? Nah, ini sedikit licik. Saya tanya tentang firman. Ya. Sekarang itu Kemudian tahu dia tentang berikan firman. deskripsi. Sekarang saya bilang, apa yang bisa digambarkan? Memberi deskripsi. Dan bikin prompt untuk menyatakan deskripsi Jadi itu. promptnya ini untuk membuat visualnya ya? Betul. Dan sekarang saya akan taruh ini, saya harap di dalam sini. Oke, kelihatan atau tidak? Ya. Kelihatan yang mana? Oops. Sorry, harus kelihatan satu lagi. Gambar. Oke. So, ini satu proses yang lebih panjang. Ini PA dengan AI Squared. Penulis Injil Lukas. Bisa lihat apa latar belakang and tentang Lukas pasal 1, malaikat dengan Gabriel, aplikasi, apa 5 pertanyaan. So tidak hanya awali amati, tetapi ini khususnya untuk bagian investigasi.
So, saya sekarang sedang belajar tentang konteksnya lebih dalam. Setelah itu ada untuk pelajaran poin-poin utama. Setelah itu ada aplikasinya. And so, semua ini berikan usulan bagaimana terapkan atau aplikasi. Nah, ini sedang membeakan, menggrounding dan menolong saya untuk mengerti firman. Karena saya mau tahu nanti apakah gambar itu cocok atau tidak. So, sekarang usulan bagaimana dapat menerapkan pelajaran sudah. Sekarang saya akan tanya bagaimana menggambarkan. Okay, so sekolah minggu, cerita, and daripada itu bagaimana 10 usulan deskripsi gambar dan prompt. So, dari PA, AI Squared, sekarang ini usulan pertama. Malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria. Deskripsi, seorang malaikat dengan sayap bercahaya, and then prompt, an angel with glowing wings and holy light. Okay? Atau Maria terkejut, atau cahaya surga. Semua ini bisa jadi gambar yang bagus sekali. Maria menunduk kepala dalam ketaatan. Maria dan Elizabeth bertemu. Gabriel kembali ke surga. Maria di tengah kehidupan desa. Nah, ini prompt yang dideskripsi dan prompt oleh AI berdasar hasil PA. Maria berdoa dengan sukacita. Bayi Yesus di masa depan. Dan malaikat di langit menyampaikan berita baik. Tapi sekarang saya copy dari atas image-nya. Prompt tadi di copy ke sini. Dan ini hasilnya. Bagus ya? Ya. And lebih daripada itu, saya bilang, saya mau sekarang dalam style Disney. So, style tadi, sekarang saya ganti stylenya. Ini yang sama tetapi dengan style Disney. Wah, bagus. Sekarang dengan style Lego, bagaimana jika pakai style Lego? Ini meyakinkan? And lebih lagi style comic yang lebih biasa. Tapi tidak hanya itu, gimana untuk yang lain-lain? Ini bayi Yesus sudah lahir. And ada dengan style nanti. Yeah, and so image tadi, ini salah satu daripada itu. And saya sekarang copy prompt. And prompt ini, okay, gimana dengan style Disney? Waduh, bayi jadi, tidak hanya Yesus yang klasik, tapi Disney dan semua sapi dan ya ini jelas style Disney termasuk salju yang ada di rumah-rumah di luar. Ya, tidak sempurna tapi anak suka lihat seperti ini. And saya paling suka seperti style Lego. Pakai kumis. Ya, nah itu bukan itu shadow yang binatang yang itu. And ini orang paling tidak setuju. Style Minion. Tapi anak, wah gimana? Ada satu yang tidak pakai Style Minion. Okay. And gimana untuk yang tadi? Angels in the sky, glowing, singing praises. Tadi daripada prompts ini, itu yang terakhir dari usulan prompt. Where is it? Yesus here. Angels in the sky. So saya hanya mengambil prompt ini dan saya plop. And ini hasilnya. Oh ya, sekaligus karena anak lebih suka Disney Angels. And anak lain lebih suka Lego Angels. And ada lain yang jelas tidak suka Minions. And Marvel sekaligus. Nah, ini angels yang seperti apa. Tapi hanya untuk bisa menunjukkan Anda bisa lakukan dengan cara yang sama. Saya tadi kumpul hasilnya bisa dibandingkan. Kiri, atas, klasik. Disney, ya lucu-lucu. Untuk yang orang suka dan punya anak yang suka film Disney. Komik yang biasa, style Lego. Ini tadi promptnya hanya cut and paste promptnya. Tidak harus bikin sendiri. And angels in the sky, ya ada malaikat-malaikat, divine light, singing praises, and itu
yang saya mau sampaikan. Iya. Mari merayakan Natal bersama dengan kekayaan digital dan AI dengan semua bahan yang dulu sudah ada daripada berapa banyak sumber termasuk bahasa Indonesia daripada Sabda and cheat sheet punya semua bahan itu, tapi bisa bikin derivatives, bisa multiplikasi, bisa bikin yang baru. Dan ini contoh-contoh yang Anda sudah lihat di dalam presentasi tadi. Terima kasih, saya akan stop share di sini. Oke. Iya. And Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman Sabda semua yang sudah berbagi. Kiranya apa yang sudah dibagikan bisa menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi teman-teman yang saat ini masih sedang menyiapkan bahan-bahan Natal untuk cerita anak. Ibu Evi, gimana kesan Ibu Evi nih melihat begitu banyak dan begitu kayanya hasil teman-teman dan juga dari yayasan-yayasan yang lain untuk merayakan Natal. Gimana nih Bu Evi? Ya luar biasa ya Bu ya. Setiap Natal itu pasti akan banyak sekali kreativitas-kreativitas yang bikin wow. Ternyata Ya. image yang dilihat oleh Pak Gembala di Padang secara langsung gitu ya. Bisa kita lihat juga divisualkan juga ya apa yang ada di Alkitab sehingga membuat momen Natal tuh menjadi terasa lebih bermakna. Tapi memang ketika kita mau membuat image atau membuat lagu, membuat video dan sebagainya, harus balik lagi ke Alkitab ya. Jadi lihat lagi dan sebagainya supaya kita bisa membuat prompt yang betul-betul spesifik. Tadi saya coba bikin gambar-gambar tadi di pakai Alkitab GPT lewat GPT. Nah, ada beberapa rekan juga kasih masukan. Loh, harusnya kan kalau gambarnya tuh kandang itu harusnya nggak banyak jerami kayak gitu seharusnya kalau melihat beberapa keterangan atau latar belakang tentang kandang domba tempat Yesus dilahirkan gitu ya. Ya, jadi dengan beberapa karya yang dihasilkan, kita juga berusaha untuk kita melihat apa yang dikatakan Alkitab kembali kepada Alkitab. Nah, bagi saya kerennya di situ, Ibu, serunya di situ. Jadi ya, semangat lah. Dan anak sangat pintar untuk bandingkan yang gambarnya. Ini tidak di Alkitab. Iya. Dan lebih daripada itu, ada orang yang bilang gambar apapun terkait dengan Alkitab adalah tafsiran. Ya, itu kadang kecil atau besar, di dalam gua atau di dalam daripada semuanya ada cara untuk menafsir. Film Yesus, film Lumo, film kuno, film baru, film animasi, termasuk Disney, semua ada tafsiran. Dan itu satu alasan saya lebih suka Lego atau suka Disney dan Minion karena orang sadar ini jelas bukan gambar foto film aslinya saat itu karena ada selfie saat itu. Dan mereka otomatis sadar, hey, ini imajinasi. Tapi saat imajinasi Anda mulai terlibat untuk mikirkan tentang Natal and menggali firman berdasar itu, hasil sudah sampai. Iya. Nah, ini ada walaupun tidak ada pertanyaan nih dari teman-teman, ada yang tanya tentang bahan, nanti seperti biasa Sabda selalu akan membagikan bahan ini dan nanti teman-teman dari admin akan membagikan lewat live chat. Nah, juga ini ada pertanyaan, adakah games cerdas cermat Alkitab untuk umum? Gimana nih Bu Evi? Tadi memang dalam presentasi tidak ada ya, tetapi itu sangat memungkinkan kan Bu Evi? Betul sekali, Bu. Kalau mau melihat yang non AI, tadi kan ada beberapa non AI juga ya. Itu di situs Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen itu sudah cukup banyak juga ya. Atau di situs natal.sabda.org itu juga sudah ada. Itu untuk yang non AI. Tetapi banyak sekali. Tapi kalau mau pakai AI juga sangat-sangat memungkinkan sekali ya. Misalnya kita ada satu perikop misalnya di Lukas 2 begitu ya. Itu kan kisahnya tentang peristiwa kelahiran Yesus kan dia komplit. Nah, kita bisa minta ke ChatGPT atau ke Perplexity atau tools AI apapun, kita bikin prompt-nya yang fokus, FOKUS jangan lupa gitu ya. Untuk kita buat menjadi multiplikasi baik itu games, cerita dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan. Tapi jangan puas hanya satu kali prompt ya. Harus beberapa kali. Harus berkali-kali. Lalu kita modif juga sesuai dengan kebutuhan di gereja atau kebutuhan dari anak-anak kita layani. Ya, itu Ibu Yuni. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan, termasuk yang sudah ada di situs yang tadi disebutkan Ibu Evi. Nanti tim admin akan menyampaikan itu di live chat ya, link-link yang bisa dipakai untuk situs-situs yang ada.
Now, Atau bikin sendiri untuk games? karena saya malas dan saya tahu AI, saya ingin bikin quiz 10 pertanyaan tentang cerita di atas. Ingin sudah di grounding, itu sudah tahu, itu sudah bikin gambar images, antara satu quiz Natal berdasarkan Siap. kitab Lukas. So, siapakah yang mengeluarkan perintah untuk sensus di seluruh dunia? Raja Herod, Raja Daud, atau Yohanes Pembaptis? Di kota mana Yusuf dan Maria pergi untuk daftarkan Sensus. sensus? Jelas bukan ke Galilea. And tara, Seterusnya. ini 10 pertanyaan, kami lompat Otomatis nih. kepada akhirnya. Apa yang dilakukan para gembala setelah mereka melihat bayi Yesus? Segera pergi. Mereka Bertanda. kembali ke rumah mereka sambil memuji dan memuliakan Allah, dan kemungkinan pesta, maaf, satu domba mati dan enak-enak dirayakan. Bukan? Anyway, itu di luar Alkitab. Tetapi semua pertanyaan dan jawaban daripada quiz ini secepat itu. So, saya harap itu menjawab dengan skill dan apa yang Anda sudah lihat, bahan yang ada bisa dipakai. Ya. Firman sudah bersama AI jadi media, jadi quiz, jadi cara untuk Anda Ya. dan lain interaksi. Ya, tadi Bapak Yohanes Sudarman juga membagikan lagu Suno AI. Silahkan teman-teman lihat di live chat ya, Pak. Pak Sudarman sudah membagikannya juga. Nah, ini ada komentar yang sangat lucu, Pak Max. Karena namanya kan Pak Max tuh. Tadi Ya. presentasinya tuh Max 7. Jadi Pak Max tuh direkturnya Max 7 bukan? Saya bukan direkturnya, tetapi saya sendiri kaget. Ada Fabulous Four, ada Avengers, dan ternyata ada lebih dari satu Max, ada Max 7. Saya masih mau bertemu yang 6 berikut. Nah, Max 7 itu satu mitra dari Sabda. Sabda sudah kerja sama dengan mereka lebih dari 20 tahun. Ya. Plus, dan ada videos yang sangat baik untuk sekolah minggu dan Alkitabia yang dipakai Ya. daripada dulu-dulu waktu zaman kalau yang ingat CD dan DVD. Ada Max Di 7. DVD sekolah minggu ada berapa banyak kekayaan bahan daripada Max 7 di situ, dan Ya. itu wow, hampir 15 plus tahun yang lalu. Ya. Dan Max 7 tidak terkait dengan nama saya, tapi kalau rasa terkait, saya sangat senang. Terima kasih. Saya akan bangga Oh, kalau tidak. dimikirkan terkait dengan Max 7. Jadi- Saya sendiri ikut dengan training mereka. Saya kenal beberapa pelayanan dari mereka, dan itu satu honor, satu hormat kalau mau membingungkan saya dengan Max 7. Terima kasih. Iya, bukan ya, Ibu Mevang juga tahu itu bukan. Iya, ini tadi ada pertanyaan juga, gambar-gambar GPT yang tadi dibuat Pak Max itu apakah berbayar? Tadi saya pakai yang Alkitab GPT dengan registered account. Itu bukan oleh karena Sabda, tetapi GPT bisa punya versi yang gratis, tidak sign in, tidak login, dan dapat satu jenis hasil. Kalau pakai versi yang Anda sudah daftar, tapi gratis, berarti login, biasa ada password. Anda bisa beberapa gambar dan bisa pakai custom GPT termasuk itu, dan ada hasil, tapi tidak sebanyak yang kalau ada versi bayar. Dan yang bagus, dulu tidak bisa apapun, sekarang gratis bisa dapat sedikit, dan setiap 1, 2, 3 bulan dapat lebih banyak, dapat lebih banyak. So, dari sini syukur, semua yang Anda lihat itu dari khusus GPT yang Sabda training, dan semua gambar itu berdasar firman, itu berdasar PA, dan juga prompt. Lebih daripada itu, Anda bisa seperti contoh yang diberikan oleh Max 7 WhatsApp group khususnya, dengan chat GPT atau Alkitab GPT, saya bikin teks. Itu alasan saya tidak langsung bikin gambar, tapi saya bikin apa gambarnya, apa deskripsi, dan di bawah itu prompt. Kalau saya copy itu seperti contoh, saya copy kepada misalnya Bing, yang bisa bikin gambar 5 atau 10 per hari gratis. Saya copy kepada DALL-E atau dimanapun lain saya dapat 1-2 gambar gratis. Saya copy itu kepada Canva. Dengan Magic Media, saya copy itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Itu alasan saya mau Anda lihat tidak hanya hasil, tapi satu cara untuk AI menolong Anda untuk dapat hasil terbaik. Ya, saya harap itu menolong. Iya,
Tadi Ibu Mevang tanya, apakah untuk integritas kita selalu menyebutkan gambar, puisi dan lain-lain yang kita buat dari AI? Apakah perlu dicantumkan setiap kali membuat gambar, perlu dicantumkan copyright-nya? Saya pribadi, saya akan bilang yes. Kalau itu oleh tim Sabda, seperti contoh yang saya sampaikan, kalau ternyata ada AI, kami akan bilang, oh ini lirik berdasar GPT, ini lagu berdasar Suno. So, selalu saya akan bilang yes. Karena jujur, saya tak pintar lagu, dan gambar yang you lihat, kalau itu oleh saya, itu garis yang pohonnya pun tak beda dari manusia. I mean, tidak bisa. Tidak bisa gambar ya Pak ya? Tidak bisa. So, saya senang saya memberi kredit kepada tempat yang dibutuhkan. Ya, itu ya teman-teman semuanya, itu salah satu cara untuk kita bertanggung jawab dalam memakai AI. Ini Pak Jeremy juga membagikan 2 bahan video. Jadi silakan teman-teman, Pak Jeremy sudah membagikan itu di live chat. Silakan diakses. Itu ada 2 video Natal yang dia buat untuk orang Malaysia atau dengan style country western. Waduh, pasti akan lucu. Ya, silakan ambil link dan nanti dari chat kami akan bisa kirim chat kepada semua yang mau. Dan saya sangat percaya seperti Pak Jeremy atau teman-teman lain sudah main dengan AI atau dengan cara yang lebih klasik dan digital dan sudah punya berapa banyak bahan. Ikut dengan WhatsApp group yang khususnya AI for God, AI for Church, dan membagikan itu. You punya sesuatu, share it with friends. Dan itu yang akan mengkayakan semua. Bisa bikin untuk gereja, bisa bikin untuk diri. Puji Tuhan. Jadi berkat lokal. Sekarang sebarkan kepada teman-teman. Jadi berkat bukan global, tapi seluruh Indonesia bisa. Ya, teman-teman yang saat ini menonton acara ini dan belum bergabung di komunitas WA Sabda atau komunitas Sabda yang lain, silakan bergabung karena teman-teman bisa berbagi, bisa memperkaya apa yang sudah kita miliki sehingga kita semuanya bisa sukacita merayakan Natal. Dan satu hal Pak, sebelum saya kasih ke Evin ya, saya senang sekali di antara semua gambar-gambar ini tidak ada Santa Claus. Hah? Tidak ada Santa Claus. Mana pohon Natal? Ya, pohon Natal, hadiah-hadiah itu semua komersial Bapak Ibu. Kami dari Sabda sudah komitmen selama puluhan tahun ini. Kami tidak akan memakai gambar-gambar Santa Claus untuk semua Natal kami. Kami tidak akan memakai hadiah-hadiah seperti yang ada di mall-mall gitu ya. Itu bukan Natal. Santa Claus bukan Natal. Kemudian kami juga tidak memakai pohon Natal karena itu juga bukan Natal yang alkitabiah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat semua yang kami tampilkan ini kami mencoba untuk menjadikan Natal yang alkitabiah, yang bukan Natal komersial. Tapi Natal itu kaya dengan berapa banyak jenis dan variasi dan cara untuk menggambarkan. Dan saya sendiri senang untuk ini bisa dibagi dengan baik-baik. Silakan bersama semua malaikat nyanyi pujian. Silakan merayakan kelahiran Yesus dan berita yang menyampaikan ke situ. Ini saat untuk akan dengan galeri tadi dan semua yang Anda sudah lihat, kami kembali untuk menikmati persiapan akan Natal. Ini closing statement bukan? Bukan closing statement. Oke, silakan closing statement Pak. Waktu saya muda, saya pergi ke Paris dan ada museum Louvre. Itu besar, perlu berapa hari, tapi karena saya muda, saya lari Mona Lisa, saya lari Wingless Victory, saya lari dan saya lihat berapa banyak hal yang luar biasa. The galleries of Paris and museums itu satu yang tak bisa ceritakan berapa banyak lukisan, seni dan art yang ada di situ. Tapi saya tidak, waktu keluar tutup mulut dan tak ngomong apapun. Waktu saya keluar, langsung ke orang tua, langsung ke teman-teman. Saya ceritakan, saya sudah lihat, saya sudah, dan ada ini juga. Tahukah ada tempat khusus untuk bahan dari Mesir, dan ada mummy? Mummy ya, betul. Mummy seperti film horror, tapi tidak gerak kemana-mana. Saya ceritakan itu ke teman-teman saya. Ini galeri. Anda sudah lihat berapa banyak
cara dan bentuk daripada cerita Natal, daripada firman, dan itu dikaryakan, diimajinasikan, disampaikan dengan berapa banyak cara kekayaan itu. Ceritakan itu ke teman-teman. Amin. Itu message yang saya mau closing. Sampaikan ini ke teman-teman. Natal kaya, lebih lagi Natal yang digital dan AI. Ya, sampaikan kabar baik ke seluruh dunia bahwa Kristus sudah lahir dan dia lahir bagi Well, kita. masih 23 hari. Kristus lahir bagi kita untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan karena dia kita boleh memiliki sukacita yang sejati, sukacita yang abadi. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti ini.